Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian di mana ini? Di kos. Iya, Ibu. Oke, mungkin teman-teman bisa kasih tahu siapa yang nggak datang ya. Nanti mungkin bisa tulis di chat, bantu mencari siapa yang nggak hadir hari ini. Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya kan seharusnya materinya protein ya. Tapi karena minggu kemarin Ibu belum jadi menjelaskan tentang lipid, jadi akan Ibu bawa topik lipid dan kemudian yang untuk protein akan Ibu lensakan seperti itu. Karena tadinya mau Ibu jadiin satu, tapi karena memandangkan materinya agak panjang dijelaskannya dan takut kalian terlalu berat untuk membawanya pada satu kali kelas. Oke, jadinya hari ini kita ke lipid dulu, ya. Oke, jadi untuk selain daripada metabolisme karbohidrat, itu pasti ada lipid dan juga protein. Itu adalah 3 metabolisme utama dalam tubuh kita. Ya, jadi lipid itu adalah metabolisme kedua yang termasuk salah satu yang paling penting ya untuk kita bertahan hidup. Oke, jadi kalau kita lihat di Oke, sebentar. Oke, kalau di sini, kalau kita lihat gambar yang ada di sini ini, ya ada polisakaride, ada ini mana ya? Bisa dikasih ini enggak sih? Oke, caranya untuk supaya bisa ngasih kayak ada apa namanya? Tombol-tombol itu mana ya? Oh, gini, sorry. Oke, ketemu. Oke, jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, ada polisakaride, nucleic acid, protein, lipids ya. Jadi sebenarnya ini adalah kunci utama dalam metabolisme tubuh. Nah, untuk polisakaride itu kan hubungannya lebih kepada glukos ya, ataupun proses glikolisis ya, ataupun karbohidrat. Kemudian nucleic acid, protein. Ya, protein ini intinya dia berhubungan dengan amino acid ya. Nah, sekarang hari ini adalah lipids. Lipids itu ataupun fatty acid ya, lebih kepada fatty acid, bisa jadi fatty acid. Kalau untuk fosfolipidnya itu bisa go with glycerol, seperti itu. Jadi untuk hari ini lipid kita akan membahas tentang proses metabolisme ataupun katabolisme fatty acid ya, yang dari lipid ini sendiri nanti di oksidasi, degradation semua itu akan masuk ke acetyl-CoA. Nah, kemarin Ibu kan ada sempat cerita mau memberikan tugas ya. Nah, tugas individu yang seharusnya Ibu berikan adalah untuk kalian membuat citric acid cycle ataupun Krebs cycle ini. Ya, nanti bisa lihat di lensa Ibu sudah masukkan untuk tugasnya itu diberikan waktu 2 minggu ya. Jadi waktunya cukup lama. Oke. Jadi untuk masalah lipids ini adalah stage catabolism, kira-kira seperti ini. Oke, untuk lipid kita fokusnya untuk produksi ke gliserol dan juga fatty acid ya. Tapi kalau untuk gliserol ini biasanya akan diproses kembali untuk dalam proses glikolisis ya, karena diperlukan glyceraldehyde fosfat untuk proses glikolisis. Tapi kita akan fokus lebih kepada fatty acid yang akan melalui proses beta oksidasi ya, yang akan menghasilkan acetyl-CoA yang akan digunakan dalam proses Krebs cycle ataupun citrus cycle tadi.
Oke. Oke. Mungkin kemarin sudah belajar tentang lipida ya, ataupun lipids ya. Jadi intinya adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat larut non-polar. Ya, jadi lipid, lemak itu intinya dia tidak bisa larut dalam air, seperti itu. Kemudian berlainan dengan karbohidrat atau protein, kalau mereka tuh memiliki masing-masing struktur dasar yang sama, tapi kalau untuk lipid sendiri ada bermacam-macam struktur ya. Semacam misalnya senyawa hidrogen dengan struktur yang berbeda satu dengan yang lain. Contohnya ada triglyceride, fosfolipid, steroids, waxes, dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori lipid yang memiliki struktur yang berbeda-beda. Oke, fungsi utama lemak ya. Fungsi utama lemak ataupun lipid itu sendiri sebenarnya apa sih kalau di dalam tubuh? Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi utama. Yang pertama, of course, yang namanya lemak ataupun lipid berfungsi untuk metabolisme ya. Itu fungsi pertama. Dan fungsi metabolisme itu sebagai sumber energi ya. Jadi dari proses metabolisme itu pastilah untuk menghasilkan energi seperti itu. Kemudian untuk lipid juga bisa dijadikan sebagai bahan cadangan penghasil energi. Jadi ketika tidak ada karbohidrat, tidak ada produksi gula, ataupun tidak ada gula ya, maksudnya bukan produksi gula, maksudnya untuk produksi glikolisis tersebut, maka harus ada cadangan energi lain dari mana kita mendapatkan energi, yaitu salah satunya lemak. Ya, makanya setiap orang biasanya kalau mau turun berat badan, pokoknya jangan makan karbo karena untuk merangsang tubuh menggunakan lemak lipid sebagai penghasil energi. Jadi mana-mana lemak yang ada di dalam tubuh itu akan diproses untuk menjadi energi. Ya. Jadi keperluan ini lipida disimpan terutama ini sebenarnya ya sebagai trigliserida ya. Sebenarnya ada dua singkatan ya. Yang satu adalah TG ataupun TAG, sama aja ya. Dan juga fosfolipid. Kemudian selain itu fungsi utama untuk lipid itu juga bisa menjadi isolator panas ya. Jadi jaringan lemak di bawah kulit mengurangi panas tubuh, begitu juga dengan insulator dingin. Makanya kadang kalau orang yang agak berisi, agak gemuk seperti itu ya, maksudnya badannya lebih tebal seperti itu, biasanya nggak begitu akan lebih tahan terhadap dingin seperti itu. Begitu juga dengan misalnya insulator panas ya. Nah, biasanya untuk orang misalkan ya, kalau orang yang lebih kurus gitu, biasanya kalau demam itu terasa gitu ya. Maksudnya kalau dicek gitu ataupun dipegang itu, oh panasnya tuh lebih keluar gitu. Tapi kalau untuk orang yang agak gemuk tuh biasanya panasnya nggak sepanas yang badannya lebih kurang lemak seperti itu. Kemudian ada juga fungsinya sebagai pelindung organ-organ penting. Of course, kalau orang yang ada lemak itu kan bouncy istilahnya. Jadi kalau jatuh atau apa nggak langsung kerasa ke tulang ya. Jadi empuk gitu ya. Maksudnya kena lemaknya dulu ya, kulit lemak baru dia kerasa ke tulang seperti itu. Begitu juga sebagai penentu ciri kelamin sekunder, karena ada kaitannya dengan hormonal juga. Kemudian sebagai bahan penyusun membran sel. Ya, membran sel ya, fosfolipid ya. Kan fosfolipid, membran sel itu kan terdiri dari fosfolipid. Nah, fosfolipid itu adalah gabungan gugusan-gugusan lipid seperti itu. Jadi fosfolipid itu
terdiri dari lemak. Jadi lemak itu sendiri ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kalau berlebihan, dia tidak dijadikan sebagai fungsi utama di dalam badan, tapi akan disimpan. Seperti itu. Nggak bisa next. Oke. Oke, jadi dalam proses metabolisme lipid, of course, dimulai dari pencernaan, penyerapan, dan kemudian transport. Ya. Ini kenapa kok susah? Oke. Jadi yang pertama adalah penggunaan lemak sebagai sumber energi tadi, ya, biasanya berhubungan erat dengan lipoprotein dan kolesterol. Ya, lipoprotein ini sebenarnya maksudnya lipo itu maksudnya dia ada banyak jenis ya. Metabolisme lipoprotein ya. Jadi dari beberapa jenis lipid itu akan diproses untuk metabolisme lipoprotein seperti itu. Nah, ini fun fact ya. Jadi kalau mamal itu sebenarnya mempunyai 5 sampai 25% ya kira-kira. Makanya kalau kalian misalnya pernah mendengar timbangan yang bisa mengukur lemak atau dan sebagainya ya, kalau mungkin pernah dengar misalnya kita tuh lemaknya berapa persen gitu ya dan sebagainya. Nah, itu di manusia sendiri itu ada batasan-batasannya, ada berapa persen dan sebagainya. Secara normal itu manusia seharusnya sekitar 25-27 itu masuk dalam kategori normal, seperti itu ya. 25-27, pokoknya di bawah 30. Nah, kalau ketika lemaknya itu sudah melebihi itu, nah itu berarti sudah masuk kategori tidak baik, seperti itu. Ya, kemudian 90% sebenarnya adalah dalam bentuk triglycerol ya, bahasa Inggris ya. Jadi intinya TAG ataupun TG seperti itu. Yang disimpan di dalam jaringan adipos. Adipos itu bawah kulit seperti itu. Ya, kalau untuk hewan lemak disimpan di adiposit. Kalau Kalau untuk kenapa hilang? Kalau untuk tumbuhan itu adanya di dari mana? Kok hilang? Sorry. Oke. Kok nggak bisa? Oke. Sebentar. Animation. Kenapa? Apa animationnya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk tumbuhan, biji, dan perkembangan embrio. Ya, jadi kalau untuk tumbuhan biasanya akan disimpan di biji ya untuk perkembangan embrio. Jadi untuk proses pertumbuhan. Oke, jadi intinya sumber lemak itu bagaimana mendapatkan sumber lemak. Jadi sumber lemak itu utamanya akan diambil dari makanan. Ya, kita makan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biosintesis de novo. Nah, biosintesis de novo ini bisa dihasilkan dari dalam tubuh ya, dari proses liver, proses macam-macam, proses glikolisis dan sebagainya itu akan bisa digunakan untuk proses sumber lemak. Kemudian simpanan tubuh adiposit. Ada 3. Kemudian masalah utamanya biasanya yang pertama adalah sifat yang tidak larut dalam air. Intinya itu untuk lipid. Kemudian lemak itu sendiri
sebenarnya diemulsi oleh garam empedu, disintesis oleh liver, dan disimpan dalam empedu. Ya, ini adalah proses utamanya. Jadi proses dalam liver itu biasanya prosesnya menggunakan bile salt, kalau pernah dengar seperti itu, ya, ataupun garam empedu. Diemulsi maksudnya dihancurkan ya, diengulf, dikecil-kecilkan lagi, dicerna lagi, dan sebagainya. Kemudian untuk transportasi itu biasanya lemak itu membentuk kompleks dengan protein atau yang disebut lipoprotein ini. Ya, jadi kalau untuk metabolisme, istilah metabolisme lipoprotein itu dia bergabung dengan protein, lemak tadi bergabung dengan protein, kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh. Oke, pencernaan ya merupakan proses langkah pertama untuk memecah trigliserida ya menjadi monogliserida. Trigliserida berarti ada tiga gabungan lemak menjadi mono ya, lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Kemudian dari pertama masuk mulut diproses menggunakan enzim, dicerna dan masuk ke dalam saluran usus ya. Jadi sebelum masuk ke usus di lambung dulu biasanya menggunakan lipase lambung ya, dan melalui proses pencernaan mekanis ataupun peristalsis ya. Peristalsis itu ya proses pencernaan yang menggunakan gerakan mekanik ya di dalam di dalam perut ya. Jadi dia bergerak untuk menghancurkan. Jadi bukan hanya proses diberikan enzim tapi juga ada proses peristalsis. Kemudian dari situ baru diproses untuk penyerapan. Ya, jadi bahan kimia penyerapan untuk di dalam usus itu biasanya bahan kimianya ataupun enzimnya dikeluarkan dari pankreas ya. Jadi famili lipase pankreas, lipase yang bergantung pada garam empedu. Kalau bahasa Inggrisnya adalah bile salt. Ya, akan disekresikan ke usus halus untuk membantu memecah trigliserida ya. Jadi gugusan gabungan lipid-lipid ini tidak bisa diserap oleh tubuh kecuali dihancurkan. Sama seperti semua makanan harus sampai senyawa yang sekecil mungkin. Oke, kemudian lipase pankreas biasanya adalah yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis ya menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Ya, yang asam lemak ini adalah fatty acid, yang gliserol ya gliserol. Jadi dipecah jadi dua. Yang gliserol akan diproses untuk proses glikolisis ya, membantu dalam proses glikolisis. Tapi kalau untuk asam lemak fatty acid akan dihancurkan kembali untuk diproses di dalam tubuh. Oke. Itu yang pertama adalah di proses pencernaan. Kemudian masuk ke dalam proses metabolismenya, yaitu penyerapan lemaknya. Oke, jadi ketika dalam proses penyerapan itu, karena tadi kan dipecah ya, trigliserida ataupun TAG ataupun TG sama aja istilah singkatannya, dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol, dan juga mereka bergabung menjadi struktur yang dinamakan misel. Oke, nanti Ibu tunjukkan misal seperti apa. Kemudian asam lemak itu juga dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Ya, jadi dari gabungan misel tadi dia akan lepas dan melintasi membran ya. Membran itu phospholipid membranes ya, dan masuk ke sel epitel usus ya.
sel-sel di dalam usus tadi. Kemudian dalam sitosol sel epitel ini, asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida. Nah, jadi sebenarnya untuk melalui proses membrannya itu kan harus kecil. Jadi memang dua kali kerja sebenarnya ya. Jadi dari trigliserida itu dipecahkan jadi kecil untuk masuk lewat membran. Kemudian sudah masuk membran dia akan bergabung lagi. Dia akan menjadi trigliserida kembali. Oke. Kemudian dalam sitosol ini juga trigliserida, kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar disebut silomikron ataupun kilomikron ya bahasa Indonesianya, yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Nah, untuk kilomikron ini sebenarnya persentasenya yang paling banyak adalah trigliserida dan ada sedikit kolesterol, ya. Jadi kilomikron ini adalah salah satu contohnya yang melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan tubuh yang lain. Oke, ini contohnya seperti ini, ya. Jadi ada hydrophobic phase, ini bile salt, ya, garam empedu, istilahnya garam empedu, ya, association with triglycerols, ya. Jadi yang tadi ada triglycerol, kolesterol dan sebagainya, dia akan menjadi micelle, ya. Micelle adalah gabungan bile salt, triglyceride, ya, kemudian ada lipase dan sebagainya, dia akan menjadi gabungan seperti itu. Nah, dari gabungan situ dia akan menghasilkan fatty acid tadi, jadi lipase digestion. Ya, dari misel yang besar ini akan di digest untuk menjadi fatty acids yang kecil. Ya, garam empedu terdiri dari asam empedu yang berasal dari kolesterol. Bersifat amfifatik, mengemulsi lemak dan membentuk micel, ya. Jadi lemak dipecah seperti itu. Nah, ini bile salt. Bile salt itu sebenarnya adalah ya tadi garam empedu ya. Kemudian dari liver itu biasanya dia akan masuk ke gallbladder, dan untuk prosesnya kan biasanya akan dikeluarkan menjadi feces ya, ataupun diproses kembali. Oke, jadi penyerapan oleh sel mukosa usus halus, kemudian asam lemak yang diserap itu biasanya disintesis kembali menjadi lemak ya di badan Golgi dan retikulum endoplasma sel mukosa usus halus ya. Jadi masuk ke proses gallbladder tadi. Kenapa yang terakhir itu selalu? Sebentar ya. Oke. Jadi trigliserida tadi masuk ke sistem limfa membentuk kompleks dengan protein. Dia masuk ke dalam sistem liver tadi. Ya, jadi dari usus diserap, kemudian kan diproses ya. Kalau udah diserap dan sebagainya, dia akan masuk ke proses gallbladder ya, small intestine, small intestine tadi ya, usus diserap oleh gallbladder juga, diserap oleh usus. Kalau yang tidak digunakan akan dibuang ya menjadi feces ya. Kemudian 90% dari small intestine itu akan diproses, dibawa masuk ke liver ya. Jadi sistem limfa terus diolah ya, diolah
menjadi sebuah kompleks yang dinamakan cyclomikrons ini. Nah, sebenarnya bukan hanya cyclomikrons ya, ada istilah lain. Kalau cyclomicron itu yang paling besar. Kemudian ada very low density, ya, VLDL, kemudian HDL, ya, HDL, LDL. Nah, itu adalah sebagian kompleks, ya, sama dengan cyclomicrons. Oke, ini gambaran lainnya lagi. Ya, kalau kita lihat di sini, sorry. Ya, jadi large fat droplet, ya, bile salt tadi, ya, dari garam empedu diemulsify ataupun dikecilkan, ya, maksudnya intinya dikecil-kecilkan, ya. Kalau kita makan kan pasti kita makan, kita kunyah, ya. Susah banget Ibu mau ngambil istilah kunyah. Jadi intinya seperti dikunyah, ya, dikunyah, dihancurkan menjadi kecil-kecil, ya. Jadi dari large fat droplet tadi, triglycerida tadi itu dikecilkan menjadi emulsified fat droplets, ya. Nah, ini di sini jadi kecil. Nah, dari emulsification tuh dia akan menjadi micelles, ya. Nah, di sini triglyceride itu akan diproses menggunakan lipase, ya. Jadi enzim yang ada di dalam prosesnya itu yang dihasilkan oleh pankreas, ya, tadi. Kemudian ini dipecahkan, ya, jadi kecil-kecil, makanya dia jadi micelles tadi. Ya, kemudian kalau keadaannya waktu itu adalah sudah menjadi monoglycerides, ya. Jadi dari 3 ini dia jadi satu-satu. Jadi istilahnya monoglycerides. Nah, dari situ dia akan melalui membran, ya, membran fosfolipid, ya. Karena membrannya itu kecil, jadi harus satu-satu. Jadi di sini masuk satu-satu dan di dalam sel itu akan diproses di Golgi body, ya. Di Golgi body diproses, dia disatukan kembali jadi triglyceride kembali, ya. Ini dilihat di sini. Ya, dari sini diproses lagi, jadi the absorption ini ya ada short and medium chain fatty acid digabungkan kembali menjadi long chain fatty acid, ya. Kalau istilahnya singkatannya adalah LCFA, ya. Kalau misalnya baca tentang lipid, FA itu apa sih sebenarnya? FA itu fatty acid, LC itu long chain, ya. Jadi singkatannya begitu. Nah, dia sudah menjadi long chain di Golgi ini, maka dari itu dikemas, dia bergabung dengan protein, ya. Dia dikemas, dia bergabung dengan protein, dan menjadi cyclomicrons tadi. Nah, cyclomicrons itu akan dibawa oleh pembuluh darah kapileri dan diproses, ditransport ke berbagai tempat. Nah, ini adalah gambaran yang paling jelas Ibu bisa dapatkan. Oke. Jadi cyclomicron itu kemudian membawa triglyceride tadi dari sel mukosa usus dan dibawa ke organ-organ, contohnya seperti jantung, otot, jaringan lemak. Itu untuk cyclomicron. Kemudian ada yang VLDL tadi, very low density lipoprotein, ya, yang dilepaskan oleh hati. Ya, dari hati dibawa, dia sebenarnya ada ikatan triglyceride dan juga jaringan lemak lain, ya. Dia ada beberapa komposisi. Jadi kalian kalau coba buka kembali, ya, belajar kembali bedanya cyclomicron apa, VLDL apa, HDL apa, LDL apa. Nah, itu ada beberapa komposisi untuk lipidnya tadi, atau lemak, sorry. Ya,
Jadi FLDL ini sebenarnya mirip dengan kolesterol LDL, tetapi LDL terutama membawa kolesterol ke jaringan Anda. Jadi kalau untuk VLDL ini masih ada lebih banyak TG-nya dibandingkan LDL. Kalau LDL tuh lebih banyak kolesterolnya. Makanya ada HDL, LDL, dan sebagainya, lemak-lemak, jenis-jenis lemak. Yang paling tidak bagus adalah LDL. Ya, jadi kalau HDL, VLDL itu lebih baik, ya, karena itu fungsinya lebih kepada fungsionalnya lebih utama. Tapi kalau LDL itu membawa kolesterol, ya, kolesterol itu yang tidak baik untuk tubuh. Kemudian setelah mencapai organ target tadi, diproses melalui kapiler tadi, melalui kapiler, TG akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak, ya. Jadi diproses lagi seperti itu. Kemudian asam lemak bebas diserap, sisanya dibawa oleh serum albumin ke sel-sel lain. Untuk asam lemak yang telah masuk ke dalam sel itu akan diubah menjadi apa? Ada dua, yang satu energi, yang satunya menjadi trigliserida juga, tetap dalam bentuk trigliserida yang disimpan di adiposa. Nah, itu yang menjadi lemak. Makanya kalau asam lemak fatty acid ini berlebihan, makanya akan yang menjadi fat ataupun lemak, ya, lemak badan, dan juga menjadi sebagiannya adalah energi. Oke, ini gambaran lipoprotein, ya. Jadi cyclomicron, ya, bentuknya paling besar, VLDL, IDL, LDL, HDL. Nah, seperti itu, ya. LDL tuh paling banyak kolesterolnya. Nanti kalian bisa mempelajari sendiri untuk major apolipoproteins, ya. Ini kalian bisa buka. Jadi untuk cyclomicrons itu refer to lipoproteins rich in triglyceride, ya, intinya itu. Nah, itu tadi proses penyerapannya di usus. Nah, sekarang masuk ke proses metabolisme lipidnya. Jadi metabolisme lipid itu yang utama adalah proses degradasi lipid, beta oksidasi asam lemak, ataupun pemakaian bahan bakar. Jadi mulai diproses untuk produksi energi ada di sini. Ya, jadi mobilisasi triacylglycerol, ya, sama sebenarnya trigliserida, sama aja istilahnya, TG atau TAG, ya. Aktivasi dan transportasi asam lemak tadi, ya. Tadi ini mobilisasi, aktivasi dan transportasi asam lemak. Begitu juga pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA, ini melalui proses beta oksidasi, ya, untuk diproses digunakan di siklus Krebs seperti itu. Oke, dari proses pencernaan, kemudian penyerapan, ada yang tidak mengerti? Semua mengerti, ya? Nanti kalian bisa baca lagi, dipendelengi lagi, dilihat lagi. Kalau ada yang tidak mengerti, tolong kasih tahu di bagian mana. Ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu sambung, ya. Untuk pencernakan sudah, sekarang kita masuk ke dalam proses metabolisme lipidnya. Ya, dia hanya ada satu proses metabolisme yang disebut sebagai beta oksidasi. Oke. Dalam proses biosintesis lipid ini sebenarnya ada biosintesis asam lemak, triacylglycerol ataupun triglyceride, ya, biosintesis fosfolipid, biosintesis kolesterol dan steroid. Ya, steroid ini untuk hormonal. Oke, yang pertama itu kalau triglycerol tadi dijadikan sebagai gliserol, ya, hasil hidrolisis, ya, daripada TG dirubah menjadi
Okay, sorry, my battery is okay. Ya, jadi kalau untuk untuk gliserol itu adalah hasil dari hidrolisis. Prosesnya adalah hidrolisis yang dirubah menjadi DHAP oleh enzim, ya. Jadi prosesnya dia akan menggunakan energi, dia juga akan melalui proses NAD+ ya, menjadi NADH, dan hasilnya menjadi dihydroaceton P, ya, DHAP. Ini istilahnya. Ini perlu diingat aja. Oke, jadi gliserol yang dia jadi apa aja? Ada gliserol kinase dengan fosfat dehydrogenase. Ini adalah proses ini bukan proses tapi ini enzim ya dipakai ya. Untuk yang pertama ini menggunakan kinase, yang kedua menggunakan fosfat dehydrogenase ya, termasuk dalam glikolisis. Nah, ini kira-kira biosynthesis of fats and cholesterol di sini. Ya, dari intestin dikeluarkan limfa, mengeluarkan cyclomikrons melalui proses kapilari, remnant of cyclomikrons and cholesterol dia akan kembali ke liver ya. Tadi ada bile salt, fecal cholesterol ya, diserap kembali oleh liver karena kolesterol ini tidak bisa diambil oleh tubuh. Kemudian biosintesis lagi ada VLDL, melalui kapilaritas juga ada reminans ya. Reminans dia kembali lagi ke liver, IDL tadi. Lipoprotein lipase dia menjadi LDL ya, LDL yang berlebihan, dia akan masuk lagi ke liver, akan dicerna kembali. Ya, untuk yang lainnya LDL receptor, ada kolesterol, peripheral tissues, muscle dan sebagainya. Nah, jadi untuk kolesterol yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya dari LDL ini, ya. LDL yang akan membawa lemak-lemak kolesterol ini untuk menyebar ke dalam tubuh seperti itu, ya. Kemudian di sini HDL. Ya, kalau sudah bersih, makanya dia akan menjadi HDL. Dia akan mengambil pick up of cholesterol to endocrine glands to steroid hormone synthesis. Ya, jadi kalau kebanyakan lemak itu juga akan mempengaruhi sistem hormonal kita juga. Ya, jadi jangan bilang ini kita kok bisa perempuan ya, especially hormonalnya kok bisa naik turun dan sebagainya. Emosian dan sebagainya, itu kemungkinan besar kebanyakan gorengan, seperti itu ya. Fats yang berlebihan itu bisa akan mempengaruhi proses hormon sintesis seperti itu. Nah, HDL ini yang keluaran dari sisa-sisa LDL tadi yang sudah meriliskan kolesterol dan sebagainya, itu akan menghasilkan HDL. Nah, HDL ini akan mengambil kolesterol. Seperti itu. Nah, untuk proses metabolismenya adalah di sini. Ya, jadi dimulai dari capillaries, darah, hydrolysis of triglycerols ya, in capillaries. Nah, ini dari lipoprotein lipase itu ya. Kenapa disebutkan enzim yang menghancurkan triglycerols ini, kenapa namanya lipoprotein lipase? Karena dia diambil dari lipoprotein ya. Jadi yang berada di capillaries ini adalah dari lipoproteins ya. These lipoproteins itu akan diproses, dihancurkan, makanya nama enzimnya adalah lipoprotein lipase karena menghancurkan ataupun mereduksi lipoprotein tadi untuk dipecahkan menjadi gliserol dan juga fatty acid. Untuk fatty acid akan diproses
Dari fatty acid akan diproses ya untuk di store fat ataupun dijadikan tenaga. Untuk yang gliserol ini akan digunakan return to liver for glucose synthesis ya. Dia akan masuk ke liver kembali untuk proses glucose synthesis. Oke. Ini adalah posisi ataupun proses kira-kira untuk fatty acid. Oke, jadi oksidasi beta itu sebenarnya apa? Jadi adalah proses pemecahan asam lemak menjadi acetyl-CoA ya. Jadi dari asam lemak fatty acid menjadi acetyl-CoA untuk diproses kembali dalam metabolisme lainnya. Ya, jadi fatty acid breakdown a major energy source ya. Jadi menghancurkan ataupun breaking down the fatty acid itself actually produces energy seperti itu. Oke. Nah, dalam beta oksidasi asam lemak tahapannya ada apa aja? Yang pertama aktivasi asam lemak, kemudian transport asil lemak CoA ya, fatty acid CoA, kemudian reaksi-reaksi yang berkaitan dengan beta oksidasi ada oksidasi, hidrasi, oksidasi kembali, pemutusan ikatan CC ataupun reaksi tiolisis. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang masih tergantung, bingung? Sampai di sini ada yang mengerti kan? Atau pada tidur nih? Halo, halo? Suara ada nggak? Ada, Ibu. Oke. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, apakah Ibu perlu bertanya? Oke. Kalau kalian mendengarkan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan sedikit tentang proses pencernaan, kemudian sampai penyerapan? Supaya bangun kalian ini. Oke, di sini ada siapa aja? Ibu panggil ataupun ada yang mau volunteer untuk menjelaskan sedikit tentang pencernaan lemak? Oke, siapa ya? Siapa ya? Nur Huda? Hadir? Halo, halo. Ini kalian buka Zoom ini sambil mendengarkan atau enggak ya? Iya, Bu. Coba volunteer siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang pencernaan dan penyerapan, nggak harus yang scientifically tapi pengertiannya. Siapa? Nur Huda bisa menjelaskan? Ataupun siapa? Natasha? Belum, Bu. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan. Ini kan untuk proses pencernaan sampai penyerapan dari lemak itu kan awalnya pencernaan, di mana bahan-bahan yang mengandung lemak ini kan kita konsumsi gitu kan, konsumsi terus menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Oke. Misalnya kan bentuknya itu jadi trigliserida gitu. Terus pencernaan jadi diurai gitu, jadi monosakarida, yaitu dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Kemudian masuk ke pencernaan, di mana di sini kan nanti ada garam empedu yang akan membentuk asam lemak atau gliserol tadi yang dalam bentuk monosakarida menjadi bentuk trigliserida lagi. Iya, it's okay. Yang itu ya nanti itu organel yang bernama badan Golgi kan ya sebagai organel yang membentuk monosakarida tadi menjadi trigliserida. Betul. Terus? Kayaknya udah, Bu. Dari situ di-pack dengan protein kan? Iya. Kemudian dia jadi apa?
fosfolipid. Fosfolipid. Kilomikron. Kilomikron. Ya, dia ada kilomikron, dia juga bisa jadi VLDL, LDL, HDL, dan sebagainya itu. Setelah itu dia bawa kemana? Dibawa ke pembuluh darah ya, kapilari. Iya, kemudian dari situ dibawa ke sel-sel yang lain. Oke. Nah, Ibu izin bertanya. Ya. Ini kan tadi kan kemarin kita belajar tentang fungsi dari organela-organela. Salah satunya itu kan retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu kan fungsinya sebagai pabrik sebagai pembentuk lipid. Nah, kok di sini nggak ada, Bu, terkait retikulum endoplasma ya? Oke. Gimana ini? Ya. Kok ini tuh nggak bisa? Ya, makasih, Bu. Oke, bentar. Nah, tadi sini ya. Oke. Badan Golgi retikulum endoplasma itu kan dia kan berdekatan kan? Retikulum endoplasma tuh sebelah mana coba, Natasha? Iya, Ibu, deketnya badan Golgi sih. Kan dia ini ya kayak gugusan-gugusan di badan Golgi, betul? Iya, Ibu. Nah, itu sebenarnya dia bergabung. Maksudnya ya Golgi aparatus itu dia kan ada retikulum endoplasmanya ini pemrosesannya tuh sama aja. Maksudnya dia jadi satu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Nih, kan di badan Golgi itu kan nanti kan dia biasanya ada retikulum endoplasmanya ya. Nah, itu dia sebenarnya ya sama aja. Dia memprosesnya sama. Cuman posisinya di Golgi body, retikulum endoplasmanya itu untuk memproses monosakaridanya itu untuk menjadi trigliseridanya kembali. Oke. Tadi sampai mana? Oke. LCFA, sebentar. Oke, fatty acid itu yang tadi keluar dari Golgi body tadi yang sudah di-pack ya, itu sebenarnya kan dia dalam bentuk long chain fatty acid ya. Dia sebenarnya istilah lain ya. Jadi trigliserida itu adalah namanya, tapi long chain fatty acid ini adalah lebih kepada jumlah chain-nya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek dan sebagainya. Jadi oksidasi fatty acid itu adalah jalur metabolisme penghasil energi utama ya. Biasanya menggunakan LCFA, tapi juga elektron dari proses FA ini akan melalui ataupun melewati rantai respirasi mitokondria menghasilkan ATP. Nah, tadi dari Golgi body tadi semua akan melalui proses mitokondria itu untuk menghasilkan ATP. Nah, mitokondria ini maksudnya bukan berarti di tempat yang tadi ya, tapi kan dia sudah dibagi ke seluruh tubuh ya. Jadi di mitokondrianya masing-masing itu akan menghasilkan energi. Jadi asetil-CoA hasil oksidasi Fa dioksidasi sempurna menjadi CO2 dan juga ATP sintesis seperti itu. Ya, untuk vertebrata, untuk asetil-CoA-nya itu adalah hasil beta oksidasi biasanya diubah menjadi badan keton. Keton ini ya gugusannya aja, posisi gugusannya itu adalah keton di hati, larut dalam air dan ditransfer ke otak dan jaringan lain pada saat gula tidak tersedia.
Ya, jadi biasanya kalau gula tidak ada ataupun proses glikolisis itu kurang ya, ataupun kadar pengambilan karbohidratnya tidak ada, makanya proses lemak ini akan dihasilkan untuk menjadi sumber energi pengganti gula tadi. Kenapa ini selalu begini? Jadi pada tumbuhan ya, asetil-CoA berfungsi sebagai prekursor kepada biosintesis. Karena untuk asetil-CoA di dalam tumbuhan itu kan kalau yang tadi kan lemak itu kan biasanya digunakan pada biji ya. Biji dilakukan adanya pertumbuhan ya. Jadi biji itu akan berkecambah. Makanya untuk asetil-CoA-nya hasilnya adalah untuk prekursor biosintesis ataupun metabolisme di dalam proses perkecambahannya itu. Oke. Kenapa selalu begitu? Maaf. Oke. Ini ada lagi nggak? Ini mengganggu. Oke, jadi 3 tahapan reaksi oksidasi fatty acid dalam mitokondria itu adalah ketika oksidasi long chain fatty acid ini, maka akan menghasilkan 2 molekul C asetil-CoA ya. Jadi CoA ya, singkatannya CoA, makanya Ibu tadi sebutnya CoA. Kemudian asetil-CoA tadi ya sama sebenarnya sama dengan ini akan menghasilkan CO2 dengan TCA. Dan transfer elektron carrier elektron direduksi ke rantai respirasi mitokondrial. Ya, jadi elektronnya itu akan direduksi ke rantai respirasi karena akan dia untuk merespirasi untuk menghasilkan CO2 tadi. Ya, jadi intinya sebenarnya reaksinya adalah Fa, dia akan bergabung dengan CoA ya, coenzim E, kemudian dengan ATP akan menghasilkan asil lemak CoA, AMP, 2P dan sebagainya, dan 34 kJ mol ini energi juga. Ini hanya untuk proses ini ya, reaksi oksidasi yang berada di mitokondria seperti itu. Jadi ketika memasuki sel ya, sel memasuki sel yang kan tadi kan lemaknya udah dibagi-bagi ya, terus dia akan masuk kembali ke dalam sel. Maka Fa fatty acid-nya ini akan ke matriks mitokondrianya untuk menghasilkan energi seperti itu. Jadi dengan pemecahan Fa fatty acid ini akan prosesnya akan menghasilkan ATP. Nah, Fa ini biasanya diaktifasi dengan enzim fatty acyl CoA ligase ataupun acyl CoA ya, sintase kinase. Ini memang diberikan namanya seperti itu, diingat aja. Kemudian enzim ini spesifik untuk tiap jenis asam lemak ya. Jadi ada MCFA, SCFA, beda dengan LCFA. Ini apa ini sebenarnya? Oke. Itu singkatan kepada ini. Sebenarnya dia sama. Dia tetap sama-sama fatty acid, cuman chain karbonnya berbeda. Jadi kalau SCFA ini chainnya lebih kecil ya. Karena dia sebenarnya short chain fatty acid. Medium ataupun middle chain ya seperti itu. Jadi singkatannya itu short, medium, long ya. Intinya itu, bedanya itu. Kalau LCFA ini adalah yang paling banyak gugusan atom karbonnya, ini sedang ya. Kemudian ini paling kecil. Nah, untuk ini adalah proses di dalam matriks mitokondria, ya. Jadi sitosol, ya,
dalam cytosol dia akan fatty acyl CoA-nya ini akan diserap masuk ke dalam matriks ini, matriks mitokondrianya. Jadi untuk masuk ke dalam matriks mitokondria, asam lemak yang sudah diaktifasi memerlukan carrier ataupun karnitin. Ini nama carrier-nya. Carrier itu sama dengan barrier-nya lah, intinya barrier-nya ya. Jadi karnitin acyl transferase 1 adalah pada membran luarnya. Ini membran luar ya. Ini membran luar. Kemudian ini membran dalam ya. Membran luar, membran dalam. Acyl transferase 1, kemudian acyl transferase 2 seperti itu. Kemudian oke. Yang tadi acyl transferase 1 dan 2 ya. Jadi ini shortnya seperti ini. Memang agak pusing ya untuk ini gimana sih mau mengingatnya bagaimana dan sebagainya. It's okay. Ini prosesnya translocase ya. Jadi dia akan ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau dia masuk, dia akan melalui karnitin yang pertama dan kedua ya. Ini di matriks ini adalah penghasilan dari CoA untuk menjadi acyl CoA. Intinya seperti itu ya. Dari acyl karnitin akan menjadi karnitin seperti itu. Jadi intinya LCFA ini membutuhkan garam ampedu untuk penyerapan MCFA, SCFA memasuki pembuluh darah dan diikat oleh serum albumin untuk ditransport ke hati. Ini poinnya ini aja yang diingat, yang ini nggak usah ya. Sama yang tadi aja, yang ini. Paling tidak kalian perlu tahu kalau misalnya asam lemak ya yang sudah diaktifasi itu caranya bagaimana untuk masuk ke mitokondria itu perlu melalui carrier yang bernama karnitin ya. Ada karnitin 1 acyl transferase dan juga karnitin 2 acyl transferase seperti itu. Oke. Tidak perlu mengingat semua prosesnya. Oke, itu hanya sekadar masalah mitokondria, pemrosesan penghasilan acyl CoA di dalam mitokondria. Nah, yang utama yang perlu kalian fokuskan adalah pada beta oksidasi ini. Ya, beta oxidation of fatty acid akan melalui 4 proses utama. Yang pertama dihidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi dan tiolisis ya. Ini perlu diingat karena ini adalah proses utamanya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ya, ini proses triglycerides menjadi fatty acid ya, cuman satu monosaccharide itu adalah fatty acid. Kemudian diproses untuk dijadikan acetyl CoA. Acyl CoA tadi ya. Jadi melalui proses dihidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi, dan tiolisis. Oke, cycle-nya begini, beta oxidation-nya will proceed with until only 2 carbon units remain. Nah, ini utamanya kan banyak ya. Di proses beta oxidation itu pokoknya intinya dia akan membuang karbonnya. Gugusan karbonnya itu akan dikeluarkan sampai dia tinggal 2 carbon units remain seperti itu. Jadi each progressive step releases acetyl CoA and reduces carbon chain length by 2 carbons. Nah, ini adalah acetyl CoA yang dihasilkan. Pokoknya sampailah hasilnya adalah tinggal 2 karbon. Nah, kalau mau step yang perlu diingat, kalian ingat yang ini aja. Oke. Proses pertama dari mana? Adalah dari fatty acyl CoA ini. Ya, dari yang paling banyak di dehydrogenase, hydratase, dehydrogenase lagi, and then thiolase. Dan menghasilkan fatty acyl CoA. Shorten
by 2 karbon. Jadi tinggal 2 karbon ini. Ini yang perlu diingat. Oke. Oke, yang pertama, step pertama dihidrogenasi, oksidasi. Yang pertama menggunakan enzim acyl-CoA dehydrogenase. Nah, nama enzim perlu ingat dan dia melalui proses apa ataupun menggunakan apa ya. Dia menggunakan aseptor FAD+ ya, dan dia akan menghasilkan FAD2H. Karena dia akan mengambil 2 hidrogen ini ya. Dari alfa, beta ini diambil dan digabungkan dengan FAD tadi. Nah, karena hydrogen bondnya ini sudah hilang, makanya ini ada 2 bond menghilang itu dia akan menjadi double bond di sini ya. Double bond di sini hasilnya adalah trans-enol-CoA ya di sini. Jadi intinya yang pertama berperan pada pembentukan rantai ganda ya antara atom C2 dengan C3. Ini C2 C3 ya. 1 2 3. Kemudian antara asam lemak yang berbeda panjangnya beda enzimnya ya. Jadi kan tadi kan ada LCFA, ada MCFA, ada SCFA. Jadi bergantung kepada kepanjangan karbon chain-nya tadi itu, maka nama asam lemak enzimnya berbeda. Kalau yang utamanya adalah acyl-CoA dehydrogenase, ini adalah yang gugusan utama. Ya, namanya ini utamanya adalah acyl-CoA dehydrogenase. Tapi kemungkinan untuk nama spesifik enzimnya lagi itu bisa berbeda. Tapi untuk base-nya ataupun utamanya adalah nama enzimnya dinamakan acyl-CoA dehydrogenase. Oke. Itu step pertama. Kemudian masuk ke step kedua yaitu hidratasi. Untuk proses hidratasi ini ya, ini yang pertama tadi, jangan bingung ya, ini yang tadi, yang pertama. Ini masuk hidratasi. Hidratasi bermakna dia akan menambah air dalam proses proses hidratasinya ya. Dari untuk proses hidratasinya ini penambahan air itu menggunakan enzim enoyl-CoA hidratase. Ini semua pokoknya intinya harus dihafalkan ya. Proses yang pertama menggunakan FAD, kemudian menggunakan air ini menggunakan enoyl-CoA hidratase. Ya, di sini dari double chain tadi, CC tadi ini akan ditambahkan OH, hydroxyl group di sini. Makanya double chain-nya akan hilang dan hidrogennya akan kembali ke chain C-nya tadi, di C2 tadi. Dan nama gugusan ini, nama chemical ini adalah 3L hydroxyl acyl-CoA. Ini juga harus diingat. Oke. Jadi intinya untuk proses hidratasi itu mengkatalisis hidrasi trans-enoyl-CoA ya. Penambahan gugus hidroksi pada karbon yang ketiga. Ya, jadi ini 1 2 3 ya, penambahan hidroksil maksudnya. Ya. Enzim bersifat stereospesifik menghasilkan 3L hidroksiasil-CoA. Oke, ini perlu diingat aja. Nggak usah pusing-pusing, pokoknya stepnya ini. Kemudian dehidrogenasi, ya, dehidrogenasi lagi. Nah, tapi kalau yang pertama tadi pakai FAD, sekarang ini pakai NAD, ya. Jadi NAD+, dia akan menjadi NADH plus hydrogen ion. Ya, dari komponen ini, chemical ini menjadi hidroksil, akan diproses menggunakan enzim hidroksil
CoA dehydrogenase, ya. Hydroxy acyl CoA dehydrogenase, ya. Beta ketoacyl CoA. Hasil akhirnya adalah beta ketoacyl CoA. Nah, ini di posisi mana? Sama ya, di C karbon nomor 3 ya, menjadi keton. Nah, keton itu sebenarnya apa? Nah, ini gugus fungsi keton ini seperti ini. Jadi C di tengah, R itu gugusan beberapa C dengan minimal 3 hidrogen ya. Jadi a keton ya. Bentuk keton itu seperti itu. Itu namanya memang mereka memberikan nama seperti itu, jadi kita ingat aja. Akseptor elektronnya adalah NAD+. Ya, ini berarti dia udah berubah kepada beta ketoacyl CoA. Oke, kemudian step keempatnya adalah tiolisis ya. Proses namanya adalah tiolisis ya. Setelah dia menjadi beta ketoacyl CoA, makanya di sini dia diproses dengan enzim beta ketotiolase ya. Tiolisis. Makanya prosesnya namanya tiolisis ya. Di sini ada penambahan CoA. Dan dari yang ini kan tadinya kan dia OH tadi, bentar. Ini kan tadi dia menjadi double bond ya, hanya hydrogen ionnya dia berpindah kepada NADH, makanya dia membentuk double bond ya dengan O seperti itu. Nah di sini tetap masih double bond ya. Double bond di sini cuman ada penambahan double bond di ini juga karena tadi ada penambahan oksigen ya. Jadi ada double bondnya ada 2 di C1, C1, C3. Kemudian ini karena ada beta ketotiolase dia akan memecah menjadi 2. Yang satunya acetyl CoA dan juga fatty acyl CoA. Shorter ya, dua gugus karbon yang lebih pendek. Jadi cuman ada 1, 2. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk acyl CoA ini sebenarnya dia termasuk dalam yang namanya gugusan thioesters ya, organic compounds having general chemical formula RCOOSR. Nah ini ya. Makanya disebut sebagai thioester ya. Kemudian these compounds are analogous to carboxylate esters, differ from them due to the presence of sulfur atom karena ada sulfur atomnya, dan juga linked oxygen atom occurs in carboxylate ester. Ya, a thioester forms when a thiol reacts with carboxylic acid. In the field of biochemistry, coenzyme A derivatives such as acetyl CoA were well known as thioesters ya. Jadi ini adalah jenis organic compound thioesters. Allah, sebentar. Oke. Beta ketotiolase ini nama enzim yang memproses proses step tiolisis ini mengkatalisis pemecahan ikatan thioester tadi ya, jadi memecah ikatan thioester tadi dia menjadi 2. Acetyl CoA ini kan dilepas ya, dan tersisa asam lemak acyl CoA yang terhubung dengan thiocysteine melalui ikatan thioester. Ya, thioester ya ini gugusannya itu karena nama ikatan gugusannya itu thioester. Nah, thiol HSCO2 ini apa? Ini kan ditambah ya. Ada thiol HSCOA ya. Itu sebenarnya sama aja namanya ya, dia adalah istilah kepada koenzim A ya.
ada beberapa nama, adalah kofaktor. Ya, jadi ini adalah kofaktor yang menghasilkan fatty acyl CoA dengan berkurangnya 2. Ya, jadi ini enzimnya, ini kofaktornya. Dari proses ini, makanya dia bisa berpecah menjadi 2 karena ada peran kofaktor seperti itu. Oke, yang ini cukup kita Yang ini cukup kita ketahui ya, dari degradation prosesnya itu ada 7 reaction cycles ya. Jadi kalau tergantung berapa gugus karbonnya itu ada berapa kali di prosesnya. Jadi kalau misalnya oxidation of 8 acetyl-CoA by TCA cycle yields itu akan menghasilkan 8 molecules 24 8 molecules of JTP, 24 NADH, and 8 FADH2. Ya, jadi ini adalah hasil dari fatty acid yang memiliki 16 fatty acid chains. Ya, untuk LCFA tadi ada 16 gugusan karbon, hasilnya akan mendapatkan 8 molekul JTP, 24 NADH, 8 FADH2. Itu diingat ini aja. Oke. Ini tadi prosesnya ya. Yang pertama tadi ini FADH ya, kemudian hydrolase, kemudian NAD plus ini, proses ini, kemudian terakhir adalah acyl transferase thiolase ini, ya. CoA SH, beta ketoacyl CoA akan menghasilkan acetyl CoA dan juga acyl CoA. Nah, di proses mana kalau misalnya gugus karbonnya itu dia akan repetition adalah lebih kepada proses keempatnya ini. Oke. Itu tadi adalah fatty acid yang biasa ya, standar. Yang bukan unsaturated fat ya, tapi saturated fat. Kalau yang unsaturated ataupun yang disebut sebagai lemak tak jenuh ya, degradasi asam lemak tak jenuh, yang unsaturated ini akan dalam prosesnya itu akan membutuhkan 2 enzim tambahan ya. Ada enoyl CoA isomerase dan juga 2,4-enoyl CoA reductase. Ini diingat aja nama enzim tambahannya aja ya. Jadi kira-kira itu dari beta oxidation and auxiliary enzyme tadi ya, itu akan diproses lebih ya, dia akan diproses melalui enzim lagi, diproses and then melalui enoyl isomerase baru dia bisa menghasilkan trans 2-enol CoA ini untuk proses beta oxidation ya. Seperti itu. Dia ada tambahannya untuk unsaturated fat ataupun lemak tak jenuh. Special case ya, intinya special case even unsaturations ya. Oke. Untuk degradasi Fa dengan jumlah ganjil ya. Kalau tadi kan 16 itu ganjil atau genap? Genap kan ya. Jadi untuk yang C-nya ganjil ini pada akhir beta oksidasi acetoacetyl-CoA ini akan dipecah dan menghasilkan propionol CoA dan acetyl CoA. Jadi agak lain ya. Kalau tadi 16 dia normal-normal aja pemecahannya. Jadi kalau propionol CoA ini untuk yang ganjil saja akan menghasilkan propionil CoA diubah menjadi metilmalonil CoA, suksinil dan baru diproses ke dalam cycle ya. Nih. Ini adalah isomerase ya, dia akan berubah posisi. Jadi isomerase ya. Seperti itu. Oke. Berapa kali prosesnya itu kita lihat kembali di sini. Kalau 16 gugusan itu bagaimana? Oke.
Ini kan hanya 4 proses, tapi di mana sebenarnya itu dipecahkan seperti itu. Ya, jadi proses pertama, kedua, ketiga itu langsung ya berterusan. Dia masuk ke thiolysis. Nah, proses keempat itu dia akan repetition sampai dia tinggal 2. Oke. Makanya dia prosesnya berkali berapa kali seperti itu, diproses berkali-kali sampai dia menghasilkan tinggal 2 karbon. Oke, kalau kita lihat kembali di sini ya, degradation C16 fatty acid ya, karena dia ada 16 ya, makanya the degradation requires 7 reaction cycles ya. Jadi 7 kali. Karena ada 4 ya, ada 4 itu harus sampai 7 kali. Karena 4 itu dia akan mengurangi berapa itu kalau dihitung. Ya, dihitung dia memerlukan 7. Kalau 16 dia memerlukan 7 reaction cycle. Ya. Jadi dari palimotil itu ada 7 FAD, NAD, H2O, CoA. Jadi dia proses yang pertama, kedua, 3, 4 itu sekali jadi. Dia diproses lagi sampai 7 kali. Terus kemudian ada 8 acetyl-CoA, 7 FADH2, 7 NADH, 7 H2+. Ya, jadi hasilnya akan menghasilkan 8 acetyl-CoA, 7 FADH2, 7 NADH, 7 7H+ ya, dari 7 reaction cycles. Oke. 16 bagi 2 itu 8. Ya. Makanya dia hasilnya acetyl-CoA-nya menjadi 8. Oke. Untuk lipid cukup itu aja. Ya, jadi reviewnya apa aja yang kita pelajari. Jadi asam lemak membentuk simpanan energi ya, metabolik. TAG terdiri dari 3 asam lemak dan gliserol ya. Jadi triglyceride tadi. Triglyceride juga didegradasi oleh enzim lipase di dalam usus halus menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak juga melewati dinding usus halus, TAG kembali disintesis dan ditransport di dalam darah cyclomikrons ya. Jadi cyclomikrons terikat pada sel lemak adipocytes dan TAG didegradasi lagi menjadi asam lemak dan gliserol. Ini hanya untuk review, kalian bisa baca kembali. Oke, jadi untuk hari ini aja. Ada yang mau bertanya? Mungkin nanti Ibu akan tambah yang masalah perhitungan itu ya. Oke, jadi intinya 1 kali proses, kan itu kenapa dia 7 cycles, itu karena 1 kali proses itu kan akan mengurangi 2 karbon ya. Jadi 2, 2, 2, 2, 2. Ya, dia akan menghasilkan 8 acetyl-CoA. Seperti itu. Cycle-nya sampai 7. Nanti Ibu tambahkanlah untuk kok bisa sampai 7 cycle. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Karena ini udah jam 10, mungkin kalian ada kelas lain. Mengerti? Agak bingung ya. Biokimia ataupun biochemistry ya. Biokimia ini memang subjek yang paling susah di dalam bioteknologi. Karena dia banyak yang kalian harus pelajari dan semua harus kalian hafal seperti itu. Ya, jadi it's okay. Memang prosesnya banyak, ada banyak proses-proses metabolisme yang memang harus dihafalkan seperti itu. Ya, jadi saran Ibu kalau misalnya when it comes to biokimia ini, setiap orang itu pemahamannya masing-masing ya. Walaupun Ibu bisa menjelaskan sedikit-sedikit, tapi I cannot buka semua prosesnya karena
kalau dibuka semua prosesnya sedetail mungkin, itu kalian akan bingung lagi. Jadi intinya dalam belajar biokimia itu paling tidak kita ketahui ataupun bisa tahu prosesnya, ya, stepnya apa aja, enzim apa yang digunakan. Intinya proses perjalanan kimianya itu, ya, senyawa kimianya itu, proses gugusannya itu bagaimana, perpindahannya di sebelah mana, cukup sampai situ untuk degree, ya. Untuk master pun kita tidak mempelajari secara detail lagi, karena kalau detail lagi itu lebih dalam-dalam lagi, ya. Tergantung dengan apa yang kita ambil. Kalau misalnya kita mempelajari tentang metabolisme, itu akan lebih dalam lagi untuk mempelajari setiap fungsional satu-satunya itu. Tapi untuk kalian cukup mengetahui misalnya digunakan enzimnya apa, prosesnya itu bagaimana, ada berapa step, seperti itu aja. Ya, jadi kalian perlu sebenarnya membuat catatan sendiri, digambar sendiri menggunakan tangan. Kalau misalnya komputer copy paste ya, kalian nggak akan ingat. Jadi emang harus digambar sendiri supaya mengerti prosesnya, itu aja. Oke, sampai sini ada yang kurang mengerti dan sebagainya, ataupun ada yang perlu minta ditambahkan di bagian mana, tolong kasih tahu. Oke, sampai di sini ada yang apa? Ada yang lost dan sebagainya? Oke, Ibu screen capture sebentar. Oke, halo, ada yang ini? Ada yang mau bertanya? Ada nggak di sini yang sama sekali nggak dapat gitu, nggak mengerti sama sekali? Sebelum ini kalian belajar kan, maksudnya lipid apa, bentuknya kayak apa gitu kan, di beberapa kelas sebelumnya kan? Iya, Ibu. Ada nggak yang di sini yang benar-benar lost, nggak ngerti sama sekali? Nggak apa-apa, maksudnya kalau emang nggak ngerti sama sekali, tolong kasih tahu. Ada nggak? Maksudnya dari glikolisis sampai sini yang benar-benar lost, bingung, nggak ngerti gimana caranya menghafalkan dan sebagainya? Oke. Intinya untuk proses metabolisme itu emang harus dihafalkan, itu aja. Ya, kalau kalian mau ini gimana sih? Ini maksudnya gimana kok bisa terus tiba-tiba ini? Nah, itu emang udah mereka sudah scientist before ini memang sudah disusun seperti itu. Berdasarkan yang mereka pelajari gitu ya. Jadi emang untuk mempertanyakan itu you have to go for master and PhD untuk mendapatkan detail lebih dalam lagi. Ya, jadi untuk degree cukup kalian mengetahui proses-prosesnya dan dihafalkan aja nama-namanya, ya. Oke, sampai itu